Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alimallahu subhanahu wa ta'ala min sholihin niyat. As'alullaha subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadirat muslimat as'adani wa iyyakunallah. Alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa menghadiri kajian rutin di Balai RT 08 dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua adalah anugerah dan karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua yang patut kita syukuri. Dan salah satu cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dengan mengkaji, menuntut ilmu Allah yang telah Allah wajibkan kepada kita agar kita mempelajarinya. Yang saya hormati para kesepuhan, para tokoh masyarakat tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini secara khususnya diberikan kesehatan dan panjang umur, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kelancaran di dalam segala urusan, diberikan keluasan, kejembaran dan halal di dalam rizki. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khotimah setelah umur yang panjang dan kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, tanpa persulitan di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kajian tauhid kita yang pertama sebelum kita mengkaji fikih materi yang kedua. Meskipun cuma satu bait syair ataupun nazom yang kita bahas, tapi tidak masalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa khussa khairul khalqi an qad tammama bihil jami'a rabbuna wa ammama. Di dalam bait ini pengarang kitab Jawharatut Tauhid menjelaskan kepada kita bahwa khairul khalqi, yaitu makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, telah Allah pilih menjadi penutup semua nabi. Telah Allah pilih menjadi akhir dari sekian banyak nabi. Dan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah mutlak, keputusan dari Allah Azza wa Jal yang tidak bisa diganggu gugat. Di dalam beberapa hadis Nabi pun pernah menyampaikan bahwa perumpamaan aku dengan nabi-nabi yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang disisakan satu bata untuk menyempurnakan bangunan itu, dan akulah bata tersebut. Artinya apa? Nabi diutus merupakan penyempurna daripada seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus adalah sebagai akhir, sebagai khatam, sebagai penutup daripada sekian nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khataman nabiyyin. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Di dalam ayat ini ada dua cara membaca, ada dua qiraat. Sebagian membaca wa khataman nabiyyin dengan ta yang difathahkan khota. Sebagian membaca dengan wa khatiman nabiyyin, taknya yang kasrah. Jadi ada yang membaca wa khataman nabiyyin atau wa khatiman nabiyyin. Nah, qiraat hafaz, qiraat yang kita pakai itu dengan ta yang fathah, wa khataman nabiyyin. Padahal kalau wa khatiman nabiyyin itu lebih jelas maknanya. Sebab khatim itu artinya penutup, pungkasan. Jadi kalau khatiman nabiyyin jelas maknanya penutup para nabi, akhir daripada nabi. Sedangkan kalau khataman nabiyyin, khatam itu makna aslinya adalah ini apa nih? Cincin. Cincin. Khatam mana aslinya adalah cincin. Jadi kalau Bapak buka di kamus bahasa Arab Indonesia, khatam itu terjemahnya pasti cincin. Kalau yang pernah ngaji jurumiyah, ada nggak yang pernah? Lupa lagi ya. Itu di akhir kitab jurumiyah ada contoh wa khatamu hadidin, dan cincin dari besi. Padahal pakai cincin dari besi hukumnya makruh, ya, besi. Yang sunnah itu pakai perak, cuman harganya mahal. Udah, jangan jauh-jauh lah bahas cincin ya. Lah, kenapa di sini menggunakan kata atau menggunakan lafaz khataman nabiyyin, sedangkan khatam itu maknanya adalah cincin. Dulu di zaman Nabi SAW dan masa-masa sebelum Nabi, cincin itu gunanya bukan hanya sebagai sebuah hiasan, tapi sebagai stempel. Maka setiap cincin itu biasanya pakai ukiran, ya, ukiran nama si pemakai itu. Kalau dia seorang raja, ya di situ ada ukiran nama sang raja. Nah, Nabi Muhammad SAW mengenakan cincin dengan ukiran Muhammadur Rasulullah. Tapi sering saya sampaikan, tulisannya itu dibaca dari bawah, Muhammadur Rasulullah. Jadi 3 baris. Baris yang pertama Allah, baris yang kedua Rasul, baris yang ketiga Muhammad. Kalau dibaca dari atas Allah Rasul Muhammad, ini nggak salah, nggak benar ini. Maka dibacanya di bawah Muhammadur Rasulullah. Karena itu pernah ada yang naikkan sama saya. Dia punya cincin, ukirannya Muhammadur Rasulullah. Cuman dia bingung, Pak Ustadz, ini salah ukir apa gimana? Kenapa?
tulisan pertama di atas Allah, yang kedua Rasul di bawah Muhammad. Ini kan bacanya Allah Rasul Muhammad, berarti Allah utusan Muhammad. Ini salah. Bukan salah, Anda bacanya jangan dari atas, bacanya dari bawah, Muhammadur Rasulullah. Ya karena kan kalau ditulis nama Muhammad di atas, Allah di bawah, itu kan kurang beradab. Ya, maka ditulis nama Allah di atas, tengah-tengah Rasul, di bawah Muhammad. Cuman tulisannya kebalik, kayak tulisan ambulan. Ya, karena kan stempel kan terbalik tulisannya. Ya, biar ketika ditempel tulisannya pas. Nah, yang namanya stempel itu diteken, dicap di awal apa di akhir surat? Di akhir surat. Nah, sebagaimana stempel itu digunakan pada akhir surat, dan stempel itu bahasa Arabnya adalah khotam atau cincin, dan cincin kegunaannya dulu itu adalah sebagai stempel, sedangkan stempel itu biasanya digunakan di akhir surat, maka yang dimaksud khotaman nabi di sini adalah penutup daripada nabi, sebagaimana stempel itu digunakan sebagai penutup daripada surat. Wa khotaman nabiyyin. Kemarin ada yang ngaku-ngaku nabi, banyaklah ya. Kemarin ada yang ngaku nabi. Bukan nabi, rasul ya, rasul. Alasan dia apa? Di dalam Quran itu kan hanya wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai apa? Khataman nabiyyin, penutup para nabi, bukan para rasul. Berarti kalau rasul masih ada, kata dia tuh yang mengaku rasul itu. Saya ini Rasul utusan Allah. Wah, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kata si pengaku ini, siapa bilang? Tolong buka Al-Quran. Wa khataman nabiyyin, hanya penutup Nabi. Sedangkan Nabi dengan Rasul beda apa sama? Beda. Setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi bukan pasti, belum tentu Rasul. Nah, Nabi Muhammad sebagai Nabi doang, penutup juga, bukan sebagai penutup Rasul. Ini kira-kira argumen benar apa salah? Salahnya di mana? Setiap nabi pasti rasul. Hah? Setiap rasul pasti nabi. Tapi dia tidak setiap nabi itu rasul. Ini kan hanya penutup nabi, bukan penutup rasul. Tapi setiap rasul pasti nabi. Nah, kalau seandainya penutup nabi, berarti penutup rasul. Rasul dengan nabi umuman yang mana? Lebih umum yang rasul. Hah? Lebih umum yang nabi apa rasul? Nabi. Rasul itu khusus. Nah, jika yang umum saja itu ditutup, maka yang khusus apalagi. Nah itu. Karena setiap rasul pasti nabi, sedangkan nabi udah nggak ada, terputus, ditutup oleh Nabi Muhammad, maka tidak ada rasul lagi. Lain halnya kalau Al-Quran menggunakan istilah wa khatamal mursalin. Dan Nabi Muhammad Allah utus ia sebagai penutup daripada Rasul. Mungkin muncul nabi-nabi yang baru. Kenapa? Hanya Rasul yang ditutup, Nabi mah enggak. Nah itu kan bisa. Tapi kan kalau seandainya wa khataman nabiyyin, udah enggak ada celah lagi ngaku Nabi, apalagi yang ke Rasul. Wong Nabi saja sudah ditutup, apalagi Rasul. Sebab setiap Rasul pasti Nabi. Kan Nabi udah ditutup, berarti enggak ada celah lagi untuk ngaku-ngaku Rasul. Nah, tapi ada aja yang ngaku-ngaku itu. Ya, dari mana itu asalnya itu? Enggak, dari mana itu asalnya kok bisa ngaku-ngaku Nabi dan Rasul? Zikir itu zikir. Nah, itu berbahaya. Orang yang banyak berzikir tanpa guru justru malah cenderung kepada kesesatan. Berzikir tanpa guru, berzikir tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu cenderung condong kepada kesesatan. Dan sudah mulai banyak ya, baik dari yang dulu ataupun yang sekarang masih ada. Dia rajin zikir, dia rajin ibadah, ilmu syariatnya kurang mantap, ngaji nggak mau. Nah, itu nanti dikit-dikit gaib, dikit-dikit gaib, dikit-dikit gaib. Aduh, bahaya itu urusannya. Baik. Wa amma sayyidunal masihu fanuzuluhu akhiraz zamani la yushkalu. Baik. Katanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, dan itu adalah murni khususiat, karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan masih ada Nabi Isa turun di akhir zaman. Berarti penutup nabi itu siapa? Nabi Muhammad. Terus kenapa?
Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, berarti kan Nabi Isa yang terakhir. Kan udah disebut nabinya. Hah? Udah disebut nabi. Maksudnya? Ya kalau Nabi Isa kan udah dapat peringkat nabi. Ah. Tapi dia bukan penutup ya kan. Ditutup kalau Nabi Muhammad. Kan turun lagi nanti akhir zaman. Gimana Iya, itu? bukan. Hah? Gimana Ya, itu? ini yang bukan disebut nabi. Nah, disebut Nabi. Iya, usul itu Pak, penutup. Iya, nggak disebut penutup. Kenapa? Turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah dalam urusan apa? Nggak jadi masalah di dalam Nabi Muhammad adalah penutup daripada Nabi. Ini kan masalahnya tuh, Nabi Muhammad adalah penutup daripada seluruh Nabi. Akhirnya di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun, apakah menjadi masalah terhadap sebuah pondasi, terhadap sebuah prinsip Nabi Muhammad adalah penutup daripada Nabi. Kan ada Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, berarti bukan Nabi Muhammad. Nggak jadi masalah turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa turun di akhir zaman akan menetapkan, akan menyebarkan syariat Nabi Muhammad. Yang dia pakai bukan syariat Nabi Isa, tapi syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, berarti Nabi Isa turun di akhir zaman pun sebagai umat Nabi Muhammad. Masya Allah, umat Nabi Muhammad, tapi ya tetap dengan predikat Nabi dan Rasul, cuman bukan penutup. Kenapa? Statusnya jadi umat Nabi Muhammad SAW, karena yang dia pakai adalah syariat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, dari mana Nabi Isa belajar syariat Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Isa kan diangkat ke langit oleh Allah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Belum ada syariat Nabi Muhammad SAW. Dari mana belajar syariat Nabi Muhammad? Masalah wudhu, sholat 5 waktu, di mana belajarnya? Ada di dalam sebuah athar itu riwayat daripada sahabat ya, bahwa Nabi Isa itu belajar syariat Nabi Muhammad di langit. Jadi di langit itu belajar juga Nabi Isa. Nabi aja belajar, masa kita nggak belajar? Yang dipelajari Nabi Isa di langit adalah syariat Nabi Muhammad. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa Ramadan. Ini syariat Nabi Muhammad. Maka ketika turun Nabi Isa sudah pinter. Kenapa? Belajarnya di langit. Yang ngajarin siapa? Para malaikat Allah, Jibril alaihissalam ya. Nah, ada sebuah hadis Nabi mengatakan ya, ini riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzira wa yadha'ul jizyata wa yufidul malu hatta la yakbalahu ahadun." Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, akan turun kepadamu sekalian ibnu Maryam, Isa bin Maryam, hakaman muqsito, sebagai pemimpin yang adil. Jadi Nabi Isa nanti turun sebagai pemimpin yang adil. Maka Nabi Isa akan mematah-matahkan seluruh salib yang ada di dunia, dan ia akan membunuh babi yang ada di dunia. Dan Nabi Isa akan mengangkat hukum jizyah. Artinya hukum jizyah tidak diberlakukan lagi. Apa itu jizyah? Upeti yang harus dibayarkan oleh orang yang tidak beragama Islam sebagai jaminan keamanan dan keselamatan dan jaminan ketenangan dia hidup di negara Islam. Jadi yang bayar jizyah tiap tahun itu harusnya non Islam, sebagai jaminan atau sebagai ganti daripada rasa aman, keselamatan, ketenangan, dia boleh tinggal dengan nyaman, dengan tentram, dengan aman di negara Islam. Itu jizyah. Kalau mereka masih tetap tidak mau beragama Islam, maka solusinya boleh tinggal di sini tapi tiap tahun bayar jizyah. Itu nanti kan akan berlaku lagi pada zaman Imam Mahdi alaihi salam, akan berlaku lagi. Jadi pilihannya kamu Islam, ya, kalau tidak Islam akan kami perangi. Kalau kamu tetap tidak mau kami perangi, tidak mau Islam, kamu pengen tetap tinggal di sini, jangan buat onar, jangan buat kesalahan, jangan buat macam-macam, tiap tahun kamu harus bayar jizyah. Tapi nanti pada zaman Nabi Isa nggak ada tuh tawaran bayar jizyah. Pilihannya cuma dua, Islam atau mati. Wah, serem itu. Serem nanti itu. Nanti wallahu alam kita akan nemu apa enggak. Anak cucu kita mungkin ya.
insyaallah. Itulah seperti itu. Immas saif awil Islam, pedang atau Islam. Emang sudah mendekati akhir zaman, sudah Allah akan tutup ini dunia. Setelah Dajjal kali ya. Iya, setelah Dajjal. Kan Dajjal mati sama Nabi Isa. Setelah Dajjal binasa, baru tuh zaman Nabi Isa alaihissalam jadi pemimpin yang adil. Sekarang kan yang kita tunggu masih dua. Satu Imam Mahdi, dua Dajjal. Ya, Dajjal. Satu Imam Mahdi, kemudian nanti turun Dajjal, setelah itu baru turun Nabi Isa alaihissalam. Jadi masih ada dua fase ya. Baik. Jadi tugas Nabi Isa itu dia menjadi seorang pemimpin yang adil. Nanti yang akan dia lakukan setelah dia menjadi pemimpin yang adil, dia akan apa? Mematah-matahkan seluruh salib. Ya. Yang kedua, membunuh babi. Ini kan kalau dilakukan sendiri nggak mungkin. Siapa yang melakukan? Dibantu sama masyarakat, sama umat Islam yang ada di dunia pada kala itu. Yang ketiga, tidak diberlakukan lagi upeti ataupun jizyah. Islam atau Islam atau pedang, itu aja. Wa yafidul malu hatta la yakbalahu ahadun, dan pada zaman Nabi Isa harta melimpah di mana-mana sehingga tidak ada satupun orang yang menerima sedekah. Jadi ada orang nanti keluar rumah bawa sedekah, ini nggak ada yang mau nerima ini. Iya kayak semua. Maka ada sebuah hadis, sedekahlah kamu sekalian sebelum nanti sedekahmu tidak ada yang nerima. Kalau sekarang kan jangankan 10-2 ribu aja masih ada yang menerima. Iya kan? Jangankan sedekah makanan, minuman segelas masih ada yang nerima. Nanti mah jangankan minuman segelas, uang 1 M aja nggak ada yang menerima. Kenapa? Yafidul mal, harta menjadi melimpah. Berkah zaman Nabi Isa itu, masya Allah, makmur. Saking makmurnya, daun buah delima itu bisa dipakai buat payung kalau hujan. Tahu buah delima? Daunnya tahu? Kecil, gede. Nanti di zaman Nabi Isa bisa dipakai buat payung. Artinya daunnya kan gede berarti. Bagaimana buahnya? Waduh, masya Allah, zaman Nabi Isa. Jadi kalau dulu kan pernah ada tuh film-film Cina itu ya, yang sampai buah-buahan menjadi raksasa itu gambaran kan zaman Nabi Isa seperti itu. Buah-buahan menjadi besar. 1 kambing itu cukup untuk 1 desa. Kambing. Segede apa kambingnya itu? Waduh, masya Allah. Ya. Pokoknya berkah lah, buah-buahan gede-gede semua nanti. Sekarang kan untuk gambaran ke sana kan sudah ada dengan cara apa namanya, dengan cara ada tuh ya proses secara ilmiah biar buah itu menjadi besar ya. Karena ada tuh sekarang tuh udah mulai ya sudah ada tuh proses ke sana. Jadi gambaran nanti ke sana zaman Nabi Isa buah-buahan menjadi besar sudah sekarang dari mulanya itu ya. Cuman kan kalau zaman Nabi Isa dari keberkahan, kalau sekarang kan secara ilmiah buatan manusia, rekayasa manusia. Tapi kan ada ya, sudah mulai itu. Sudah mulai. Baik, bi'satuhu wallahu a'lam bissawab.